Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa ahbihi kiram jami'an muslimin wa jumlatul muqarrabin wa jami'at habibati wa jami'illah wa ilahi makan wal muhaddis mufassir muslim muqtabari wa syambil qadir jilani wa syekh fakhruddin ar-razi wa syekh al-qurtubi wa syekh al-kasir wa syekh al-mahdi wa syekh al-nasyidi wa syekh sulaiman al-jamal wa syekh masyawis wa syekh wa syekh mahmud al-lusi wa syekh nawir al-bantani wa syekh ahmad bin mustafa al-marahi wa syekh yahmuka wa syekh ibn ashur wa syekh mutawali wa syekh wa syekh tawazi wa syekh muhammad al-syarmi wa syekh quraisyah wa khusyun laki kisri mustafa al-ban wa ila jama'iyatina wa syekh masyayikhina syuhida lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. To tasik tenggoni surah Ali Imran ayat setunggal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Alif Lam Mim. Allah Ta'ala diri kang pirsa kersane lafaz alif lam mim. Allahu Ta'ala iku la ilaha. Ora ana pangeran iku maujud illa huwa angin Allah. Al hayyu kang urip al qayyum tur kang jumeneng. Nazzala nurunaken sapa Allah alaika ing atase sira alkitab ing kitab Quran. Bil haqqi kelawan bener. Musaddiqan tur hale beneraken lima marang barang baina yadaihi kang ana sak ngarepe Quran. Wa anzalan nurunaken sapa Allah at-Taurat ing kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil min qablu saking sedurunge Al-Qur'an hudan hale dadi pituduh linnasi marang menungso. Wa anzalan nurunaken sapa Allah Al-Furqan ing kitab Furqan innal ladzina sak temene wong-wong kafaru kang padha kafir sapa alladzina bi ayatillahi kan pira-pira ayat Allah lahum iku kedue alladzina azabun utawi siksa syadidun kang banget. Wa hutai Allah iku azizun menang zuntiqamin tur duweni siksa. Terus syarahipun surah Al-Imran. Surah Al-Imran iki surah Madaniyah. Ayat kabeh ana 200 kila kurang sak ayat. Asma Ali Imran iku dialap saking dawuh Allah Ta'ala wa ali imrana wa ala imrana alal alamin. Ayat 33 setunggal.
tafsire ora beda karo tafsire Alif Lam Mim ana ing surah Baqarah. Kali Allah Ta'ala iku pangeran kang sejati, ora ana pangeran kang hak disembah kejaba Allah Ta'ala dhewe kang urip lan kang jumeneng. Tiga sekawan Allah Ta'ala nurunaken kitab Al-Qur'an marang Kanjeng Nabi Muhammad kanthi nggawa kebenaran serta cocok karo kitab-kitab kang sadurunge ing dalem bab tauhid lan perintah kelawan adil lan gawe becik. Lan Allah Ta'ala wis nurunaken kitab Taurat lan kitab Injil tumiba sadurunge Al-Qur'an. Kang Taurat Injil mau dadi pituduh marang menungso. Lan Allah Ta'ala nurunaken kitab Al-Furqan Al-Qur'an kang bedakaken antarane kang bener lan kang batil. Sak temene wong kang ora percaya ayat-ayat Allah Ta'ala iku bakal tampa siksa kang banget. Kita sampun surah Al-Imran itu sudah 3 kali pertemuan ini. Yang pertemuan pertama kita membahas tentang huruf Alif Lam Mim, huruf muqatta'ah di antara 114 surat ayat tenggone Al-Qur'an itu ada beberapa surat yang terdiri dari huruf muqatta'ah. Di pertemuan kedua kita membahas tentang siapa itu Ali Imran, sinten niku keluarga Imran sing dimaksud tenggone ayat niki. Dan kula menyebutkan tentang keutamaan tentang fadilah surah Ali Imran. Kita sudah membahas cukup panjang kemarin, ada enten sing kirang, ini tutup ada ismul azam, ada ismul azam, inna fihi ma al ismul ladzi idza tuliya bi ajaba. Ono ismul azam, ono asma Gusti Allah yang disebut di 2 surat, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Yang mana ketika seseorang itu menyebut dengan 2 asmaul azam itu maka permintaannya akan dijabahi. Ada ini belum membahas tentang itu. Terlebih dahulu pulau nambahi beberapa keutamaan surah Ali Imran. Ini sampun kula aturaken kanggone tafsir Fathul Qadir. Sing dikarang karo Imam Asy-Syaukani niku disebutaken ini sampun kula terangno. Ada beberapa yang belum diterangkan mengenai tafsir niku. Tak niki kula maos tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi dijelasaken hadhihi suratu warada fi fadliha asar wa akhbarun. Surah ini itu mempunyai banyak sekali keutamaan yang mana keutamaan itu disebutkan nanggone asar, nanggone hadis-hadis, akhbar. Ini disampun diterangkan seperti itu. Dan beberapa sing diterangkan termasuk niki famin dzalika ma jaa bi annaha amalun minal hayyati. Sepone wong, surat ini ada riwayat, ada asal yang menerangkan bahwasanya sapa sing gelem maca ayat maca surah iki, maka dia akan mendapatkan keamanan dari gangguan ular. Zaman bikin kayak ulo kayak wong sing nanggone hutan kayak ulo iso nemen perlindungan damel ulo surah niki. Mungkin enten ceritane. Wakan zun lisfaluki. Ini sampun diterangkan bahwasanya surah ini juga menjadi simpanan harta karun bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang kekurangan harta. Wa annaha tuhajju an qariha fil akhirati. Surah ini juga akan menjadi pembela ketika besok temani hari kiamat. Ini sampun kula terangkan tapi dereng jembar keterangan lebih luas tentang surah tentang tafsir Al-Qurtubi. Wa yaktabu liman qara'a akhiruha fi lailatin kaqiyam lailatin. Ayat ini, surah ini kan mriki ditulis sapane wong sing gelem maca akhire surah Ali Imran niki. Akhire surah Ali Imran itu terhitung dari ayat 190. Sapa wong gelem maca 10 akhir utawa 11 nggih, ayate kan enten 200 ket 190 berarti 11 ayat. Sapa wong sing gelem maca 11 ayat terakhir teko surah Ali Imran iki maka dia mendapatkan pahala seolah-olah sudah mengerjakan qiyamul lail. Jadi wis bengi maca niku wis kaya ganjarane kaya qiyamul lail. Mungkin nenten keterangan. Ila dari zalik termasuk yang lainnya banyak sekali keutamaan surah Ali Imran ini.
Jadi kalau terangkan Zakaro Ad-Darimi Abu Muhammad fi Musnadihi haddatsana Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam qala haddatsani Ubaidullah Al-Asy'ari qala haddatsani Is'ar qala haddatsani Jabir qabla an yaqa'a fi ma waqa'a fihi an Sya'bi qala Abdullah ni'makan Zusaluki surat Ali Imran yakumu biha fi akhir laili. Insyaallah ini disampaikan keterangan iki sak bagus-baguse nikmate udange wong sing gak duwe iku adalah membaca surah Ali Imran ketika malam hari fi akhir laili, ketika akhir malam. Alam itu ada bagiannya, ono bagian-bagiannya. Ada sepertiga pertama, ada sepertiga kedua, tengah-tengah malam, ada sepertiga akhir. Ya dengan agar kalau kalian sampai paham, agar kalau kalian paham pembagian malam. Seandainya malam niku dari mari Isya, dari Isya sampai asyar salat tahajud. Isya niku anggapan jam 7, subuh anggapan jam 4. Itu berarti ada 9 jam. Ada 9 jam. Itu sampai 8 sama 10 itu adalah sepertiga yang pertama. Jam 7 sampai jam 10 bengi itu adalah sepertiga yang pertama. Jam 10 sampai jam 1 itu tengah malam. Itu nisful lail. Jadi tengah malam itu bukan harus jam 12 bengi, tidak. Ya pembagian malam itu maket narikat waktu Isya sampai entek Isya itu dibagi 3. Cuman gampang-gampangan di jam itu sampai jam 4 ya. Gampang-gampangan. Jadi jam 10 sampai jam 1 itu termasuk tengah malam. Jam 1 sampai jam 4 itu termasuk akhir malam, sulai yang terakhir, sepertiga yang terakhir. Nah, memiliki dikatakan tak bagus-bagusi harta simpanan dari orang yang fakir itu adalah membaca surah Ali Imran ketika akhir malam. Insya Allah ini sampun diterangkan. Niki enten keterangan yang dereng enten tentang dereng kula terangkan wingi. Teng mriki dikatakan haddasan Muhammad bin Sa'id, haddasan Abdus Salam an Jurairi an Abi Salil qol asaba rajulun daman. Abu Salil itu menceritakan suatu ketika itu ono wong lanang terlilit asoban itu mekenani daman getih. Maksudnya itu terkena darah. Artinya terkena darah itu maksudnya itu dia itu terlibat pembunuhan. Kau fakwa ilawati majannah. Kemudian seorang laki-laki ini memang karena terlibat pembunuhan, wong ini terlibat pembunuhan, kalau tahu dewi soalnya, ini wong ini mesti melayu, wedi hukum sakdian ya dikisos, cara saniki lebih kecekel polisi, ini mesti melayu. Nah, ketika itu ada seorang lelaki yang terlibat pembunuhan, akhirnya dia takut, dia lari menuju mana? Ilawati Mujannah, kepada sebuah lembah itu bernama Mujannah. Nah, lembah Mujannah niki wadin la yamshi fihi ahadun illa asabathu hayyatun. Sapa wong sing mlebu lembah kuno pasti kecopot ula. Di lembah ini kata ula akeh ula. Sapa wong sing mlebu lembah kuno pasti dicopot ula. Nah, wa ala syafiril wadi rohibani. Nang ngene pinggir lembah iki ana rohib loro, ana pendeta Yahudi loro. Ini kan saya mau terangkan bahwasanya surah Ali Imran ini di masa di tenggone Taurat, duka kula terangno duka mboten, tapi tenggone Taurat dinamakan surah Thayyibah. Jadi surah Ali Imran ini menurut riwayat itu juga ada tenggone Taurat. Namanya surah Thayyibah. Lah, falamma amsa qala ahadum li sahibihi halakallahu wallahi ar-rajul. Ketika sore dua pendeta ini salah siji ngomong nang koncone. Celaka arek lanang sing menisor nang lembah itu man. Dhek pasti mati. Wis pasti mati wong kecokot wong akeh ulawe nang gunung. Dilarang kok malah mlebu nang lembah, pasti mati. Kau ternyata fa'aftaha surata Ali Imran. Ternyata arek sing terlibat pembunuhan iki mang mlebu nang gone lembah Majannah iki mang nang jero niku maca surah Ali Imran. Terus dua rohib itu mendengarnya. Akhirnya dua rohib itu berkata,
Faqara surat Thayyibah. Orang ini membaca surah Thayyibah. La'allahu saya ninju. Bisa saja, semoga saja dia selamat. Karena dia membaca surah Thayyibah, yaitu nama lain dari surah Ali Imran. Semoga saja dia selamat. Qala fa'asbaha saliman. Kemudian ketika pagi hari ternyata wong lanang niki selamat. Jadi surah Ali Imran ini termasuk di antaranya fadilahnya itu adalah memberikan keamanan dari gangguan ular. Pun enten mana mriki dikatakan riwayat saking an-Makhulin qol man qara'a surat Ali Imran yaumal jum'ati sholat alaihi al-malakatu ila laili. Ini sampun kula terangaken. Sapa sing wonge maca surah Ali Imran di malam Jumat, malaikat akan membacakan sholat kepada dia sampai malam berikutnya. Ini sampun kula terangaken. Enten mana iki sing dereng An Utsman bin Affan. Saking Utsman bin Affan Utsman bin Affan dawuh man qara'a akhir surati Ali Imran fi lailatin kutiba lahu qiyamu lailatin. Sapa wong sing maca akhir surah Ali Imran ketika malam, maka dia akan dicatat melakukan sholat malam, melakukan qiyamul lail. Jadi surah Ali Imran nggih teng mriki derek boten enten juz itu mulai juz sekawan surah Ali Imran sing ayat 190 niku Gusti Allah ten niku dawuh inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Niku kula kali panjenengan lek gelem maca surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200 ketika malam hari, maka Allah akan mencatat kita sudah melakukan qiyamul lail. Enak aja nih. Nah, enten hadis sahih. Apa yang mendasari Sayyidina Utsman bin Affan dawuh kados ngoten. Sebab enten hadis sahih, hadisnya sahih diriwayatkan tentang Sahih Muslim juz 1 kula tingali teng hadis nomor 723. Suatu ketika Ibnu Abbas niku misanane Kanjeng Nabi niku nyipeng kali Kanjeng Nabi. Annahu raqada inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Sayyidina Ibnu Abbas nggih niku pernah bermalam nyipeng kali Kanjeng Nabi, jejer kali Kanjeng Nabi. Pas taikoso, kemudian Kanjeng Nabi niku ngelilir. Kanjeng Nabi lek ngelilir, kemudian dikatakan dan hadisnya sahih fatasawwak. Kemudian Kanjeng Nabi niku bersiwak. Jadi nyuntuh niki mawon kula kalian sampeyan wis boten saged. Kanjeng Nabi ngelilir niku Kanjeng Nabi niku fatasawwak. Hadisnya sahih. Kalau kalian panjenengan lek ngelilir sing didelok apa kira-kira? HP. Yang didelok HP. Tapi Kanjeng Nabi boten. Kanjeng Nabi ngelilir, Kanjeng Nabi niku siwakan. Fata sawaka wa tawaddoa. Tak mantune Kanjeng Nabi ngelilir, Kanjeng Nabi siwakan, Kanjeng Nabi terus wudu. Kalau kalian panjenengan nek ngelilir, ndelok HP, nyekel HP sik, ndelok yo ono berita apa, ono WA apa maneh ono bal-balan, ndelok live skor piro, lek sing seneng bal-balan. Tapi Kanjeng Nabi tidak. Kita mencontoh Kanjeng Nabi sing tangi tilem mawon niku pun boten saged. Kanjeng Nabi kan ngelilir tangi tilem niku siwakan terus wudu. Samontene wudu Kanjeng Nabi wa huwa yaqulu inna fi khalqis samawati wal ardi di surah Ali Imran ayat 190 niku man faqara'a ulai ayati fi hatta khatama surata. Kanjeng Nabi mantun wudu terus maos surah niku man ayat 190 sampai ayat 200. Terus Kanjeng Nabi sholat summa qoma fa shalla raka'ataini. Terus Kanjeng Nabi jumeneng mantun niku Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat dan enten al hadis. Riwayat hadisnya cukup panjang. Sampai diceritakan sholat ini ngantos 2 kali atau 3 kali, berarti 6 rakaat, terus ditambah witir 3, terus sampai tilem malih. Kanjeng Nabi seperti itu.
Suatu ketika sahabat Ibnu Abbas pernah gareaken film sistem jejeri Kanjeng Nabi. Jadi membaca 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Nah, iki kula wingi sampun diterangno, lek iso yo lek malam Jumat gak iso maca Al-Kahfi yo maca 10 awal 10 akhir, apalno 10 awal 10 akhir, selamat teko dajjal. Ada yang mengatakan 10 awal, ada yang mengatakan 10 akhir. 10 akhir nggih ket 10 awal 10 akhir nggih. Sakniki 10 akhir surah Ali Imran. 10 akhir surah Ali Imran. Pun. Nah, surah Al-Baqarah kali surah Ali Imran ini juga disebut surah Az-Zahrawain. Surah Ali Imran kali surah Al-Baqarah ini juga disebut Az-Zahrawain, Zahrah loro. Napa sing dimaksud Zahrah kali? Tentu dikatakan lil ulama fi tasmiyatil Baqarah wa Ali Imran bi Zahrawain salah satu akwalin. Ulama itu berpendapat ada 3 alasan mengapa surah Al-Baqarah kali surah Ali Imran ini disebut Zahrawain. Pendapat pertama, annahuma annayarotani. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya 2 surah ini mengeluarkan cahaya. Mengeluarkan cahaya apa? Makhudun minas zuhri wa zuhrati. Zahrawain itu terambil dari kata zuhur utawa zuhra. Bisa bermakna bunga, bisa bermakna cahaya yang terang. Nah, fa imma li hidayati ma qari'ahuma bima yuzhiru lahu min anwarihi ma'aini ma'aniha. Bisa saja, karena ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama itu mengatakan kedua surat ini akan memberikan petunjuk kepada orang yang membacanya, membaca Al-Baqarah sampai Ali Imran ini dari makna-maknanya, mengeluarkan cahaya dari makna-maknanya. Nomor kali wa imma lima yatarattabu ala qira'atihima minan nuri at-tami yaumal qiyamati. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini akan menjadi cahaya yang sempurna ketika di hari kiamat nanti. Nggih surah karo surah sing panjang ngene. Jadi surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini akan mengeluarkan cahaya yang sempurna ketika nanti hari kiamat. Pendapat ketiga mengatakan summiyata bidzalika li annahuma ishtarakta fi ma tadammanahu ismu wahid a'dzam. Ini sing terakhir penutupan ngaos ini, terakhir penutupan yang pertemuan yang kedua itu tenggone 2 surah itu, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu terdapat ismul a'dzam. Ismu wahid a'dzam, asmanya Allah yang agung. Napa bihataini al-ayataini di 2 ayat siji nang surah Al-Baqarah ayat 123 sudah kita baca setiap selesai sholat. Napa wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sing nomor 2 nang surah Ali Imran ayat kali Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ono 2 ismul a'dzam nang 2 surah baik Al-Baqarah sampai Ali Imran. Nang Al-Baqarah ono Ar-Rahmanur Rahim, ismul a'dzam sing berupa Ar-Rahmanur Rahim. Sing nang Ali Imran ono ono ismul a'dzam Al-Hayyul Qayyum. Pulau kali panjenengan sudah diberikan rahasia tanggone keterangan ini bahwasanya sopane wong sing dungo dengan 2 ismul a'dzam niku man ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum, maka Allah akan mengabulkan doa orang yang menyebut ismul a'dzam niku man. Pun ini masih membahas tentang fadilah surah Ali Imran. Ini kalau terangaken tentang sebuah hadis sahih, sebuah hadis sahih tenggoni sahih Muslim hadis nomor 805 yang teng mriku menceritakan tentang keutamaan 2 surah.
yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Amriku dikatakan ka'annahuma firqani aikid atani min baiti syawafa tuhajjani an sahibima. Dua surat itu bagaikan kawanan dua burung yang mengepakkan sayapnya, yang membela yang membacanya. Jadi dua surat ini diserupakan, diibaratkan dengan dua kawanan burung yang mengepakkan sayapnya, yang melindungi sapa sing maca dua surat ini. Nah, maksud itu hajani, belo wong sing maca niku napa? Dan begini dikatakan, dan tafsir Al-Qurtubi dikatakan, wa qawlu hajani ayyahluku wahu mayyujadilu anhu bisawabihima. Allah itu akan menciptakan makhluk berupa malaikat yang akan membela pembacanya dengan pahala dari keduanya. Gusti Allah itu sapa sing maca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, Gusti Allah itu akan menciptakan makhluk berupa malaikat, yang mana malaikat itu akan menjadi pembelanya berupa pahala nanti nanggone dina kiamat. Kemudian ini dikatakan kama jaa fi ba'dil hadis, sebagaimana yang tentang beberapa riwayat hadis, innaman qara'a syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu ini surah Ali Imran ayat 18. Jangan tinggali ayat 18. Jangan tinggali ayat 18. Temriku Gusti Allah dawuh syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Pemerintah surah Al-Qurtubi dikatakan sapa wong sing maca surah Ali Imran ayat 18 niki, nggih. Khalaqallahu sab'ina malakan. Allah akan menciptakan 70 malaikat. Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamati. Yang mana malaikat itu akan memintakan ampun kepada orang yang membaca ini sampai hari kiamat. Makanya beberapa pondok pesantren sing wiritane dawa-dawa niku marine wiritan iku tengah wiritan iku ana bacaan ini surah Ali Imran ayat 18 ini. Ini kira kan benjing tenggone ayat 18 kita akan bahas lagi. Tentu hadisnya dhaif, mriki dikatakan hadisnya dhaif. Dibandingkan maca ayat kursi nggih, tentu lebih status derajat hadisnya lebih tinggi membaca ayat kursi. Duka benjing ketika kita kula panjenengan sampun bahas ayat 18 niki, apa perlu wiritate ditambahi napa mboten ngono misale kan saiki ben mari ngaji ana maneh wiritan sing ditambahi, memang kalau ayat kursi memang derajat hadisnya cukup tinggi. Cuman lek niki mangke nggih surah Ali Imran ayat 18 niki sapa wong sing maca surah Ali Imran ayat 18 niki khalaqallahu sab'ina malakan. Allah akan menciptakan 70 malaikat yang mana yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamati. Malaikat niku 70 malaikat itu tadi akan memintakan ampun kepada orang yang membaca itu sampai hari kiamat. Yes. Bijik mawon dipikir maneh, diangen-angen maneh perlu ditambahi napa boten. Lek perlu ditambahi yo ngapalno paling boten. Lek sing wingi-wingi kan wis hafal kabeh sebab diwaca pas wayah tahlil. Cuman lek sing iki kan mungkin perlu ngapalno. Pun Alif Lam Mim. Kita sudah membahas Alif Lam Mim ini sampai 2 kali pertemuan. Jadi pun boten kula baleni maneh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurus makhluknya, yang terus menerus mengurus makhluknya. Tenggone lafaz Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum niki. Lafaz al-qayyum terutama lafaz al-qayyum niku saged dibaca dengan 3 bacaan. Umume wong niku maca iki
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Man tanggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa qara Umar bin Khattab dibaca dengan 3 bacaan. Umume wong niku maca iki Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Man tanggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa qara Umar bin Khattab niku ketika maos al-hayyul qayyum itu tidak al-hayyul qayyum tapi al-hayyul qayyam. Ini boten apa-apa. Termasuk qiraat sab'ah. Di al-hayyul qayyum di bener, al-hayyul qayyam di bener. Qaf ya alif mim. Jadi qayyam ini itu al-hayyul qayyam. Jadi kayak pas saya katakan kok ono sing maca al-hayyul qayyam aja disalahno. Oh berarti wong iki kira sab'ah berarti wong iki. Boten napa-napa. Jadi pokoknya dibaca kok Umar bin Khattab niku Sayyidina Umar bin Khattab niku mawasi al-hayyul qayyam. Enten maneh demikian dikatakan wa qala khamsa min ashabi Abdillah al-hayyul qayyim. Boten al-hayyul qayyum tapi al-hayyul qayyim. Qaf ya ditasydid mim. Jadi diwaca al-hayyul qayyum iku sing umum. Al-hayyul qayyam niku wacane Sayyidina Umar bin Khattab. Enten teng mushaf Abdillah al-hayyul qayyim. Bukan qayyum tapi qayyim. Niku di damel pengetahuan mawon bahwasanya ya maca Al-Qur'an itu ada qiraatus sab'ah, ada bacaan 7. Jadi macam-macam. Jadi cek ngerti buat pengetahuan saja kalau kula kali panjenengan. Tapi ya iso tak usah dipraktekno kok cek dadi kira salah ya wong-wong. Cukup tahu ngerti. Ternyata iso diwaca al-hayyul qayyam, iso diwaca al-hayyul qayyim. Ya, dari ayat ini. Dari ayat ini yang kita lebih detailkan pembahasan kita. Gusti Allah itu mensifati dirinya itu dengan al-hayy, al-hayyul qayyum. Kenapa kok Allah itu menekankan dengan lafaz al-hayy? Sebab kalau kalian panjenengan sampun membahas mengenai pertemuan pertama bahwasanya asbabun nuzul ayat ini itu karena ada 60 orang Nasrani Najran, bukan terima Nasrani, bukan terima orang Nasrani biasa, pemuka agama Nasrani dari kawasan Najran, dari daerah Najran, yang mana daerah Najran itu adalah wilayah Saudi dan perbatasan Yaman mereka. Jarak antara Najran sampai Masjid Nabawi itu 1200 km. Bayangkan 1200 km atau sakmono numpak, mungkin numpak unta, kemudian dikatakan rokiban 60 orang ini menunggang hewan dua kunut, dua kono, dua kene teko Najran dan Madinah. Tujuannya apa? Untuk berdebat dengan Nabi. Nah, orang-orang Nasrani Najran itu mempunyai anggapan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Jadi Allah itu dua anak Isa. Itu anggapan orang Nasrani. Moro teng Madinah tujuannya berdebat dengan Nabi. Nah, kalau tafsir Al-Marawi ini diterangkan ketika orang-orang Nasrani Najran teko nang Masjid Nabawi, ini kan diterangno wong sing teko iki wong sing pendeta-pendeta, wong sing alim-alim. Pas wae salat ya salat. Pas wae salat kan salat, bahkan salatnya di dalam masjid. Sing teko iki orang-orang sing marani teko Najran nang Madinah iki penggede-penggede wong Nasrani. Penggede-penggede wong Nasrani ya taat kabeh pas wae teko Madinah. Salat yo ngadep ngetan. Padahal lek Masjid Nabawi ngadep gitu. Di salat mereka ngadep ngetan. Sampai sekarang pun jenengan tinggali gereja-gereja menghadap ke arah timur. Nah, orang-orang Nasrani Najran ketika pertama kali ketemu kali Kanjeng Nabi,
Orang-orang Nasrani itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Man Abu?" Sapa bapak Isa? Jadi karena niatnya teko omah menjalani perjalanan jauh sampai 1200 km, bayang 1200 km numpak unta, kalah ngalahi teko Banyuwangi nang ngene Banten, adohe, saking adohe. Niku tandhet anggone Kanjeng Nabi, "Man Abu sapa iki?" Bapak Nabi Isa. Wa qalu 'ala Allahi ta'ala al-kadhiba wal buhtan. Terus mereka berkata atas nama Allah dengan kebohongan dan tanpa bukti-bukti. Terus Nabi Nabi menjawab orang-orang kalangan Nasrani itu tadi, "Alastum ta'lamun annahu la yakunu waladun illa wa huwa yushbihu abahu." Terus Nabi marang orang-orang Nasrani, "Bukankah kamu itu tahu, ya, sesungguhnya seorang anak itu pasti ada miripnya dengan seorang ayah." Anak, siapapun anak, ini bukan pasti mirip, pasti orang mirip karo ayah. Nanti cenderung lebih mirip marang ayah atau ibunya, tentu bisa saja lebih mirip ayahnya, bisa saja lebih mirip ibunya. Tapi masih lebih mirip ibunya, orang mirip-mirip titik ambek ayah. Itu pas karena dari dua orang, dari dua genetik yang berbeda, dari dua DNA yang berbeda, tentu ada beberapa DNA yang menurun. Pasti mirip karo ayah. Bukankah kamu tahu? Alas tingkah kamu annahu la yakun waladun illa wa yushbihu abahu. Bukankah kamu tahu, lek anak niku pasti orang mirip karo ayah. Terus orang-orang Nasrani jawab, "Qalu bala." Ini iya, anjay mirip. Terus Kanjeng Nabi tanggap mana? "Alas tingkah kamu anna rabbana hayyun la yamutu." Bukankah kamu tahu kalau Tuhan kita, bagaimanapun juga Yahudi, Nasrani, Islam, itu konsep ketuhanannya itu sama, podo-podo Gusti Allah. Iku sing kudu dieling-eling, pangerane Yahudi, pangerane Nasrani, pangerane Islam, itu sesungguhnya Tuhan yang sama. Cuman orang Yahudi ketika itu menganggap Allah itu mempunyai anak namanya Uzair, sementara orang Nasrani menganggap Allah itu mempunyai anak namanya Isa. Tapi secara konsep ketuhanan, tiga agama itu, Yahudi, Nasrani, Islam, itu pangerannya ya sami-sami Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, "Alas tuntak namun anna rabbana hayyun la yamutu." Bukankah kamu tahu kalau Tuhan kita itu maha hidup, tidak mati? Wa anna Isa ya'ti alaihi al-fana'u. Sesungguhnya Isa itu suatu saat akan mati. Karena dalam konsep Islam yang masyhur itu kan Nabi Isa buatan dereng setu diangkat nanggoni langit. Nah, di dalam konsep agama Kristen, Nabi Isa itu atau yang mereka sebut sebagai Yesus Kristus itu, dia akan meninggal. Dia akan meninggal terus dibangkitkan. Meninggal terus dibangkitkan. Kalau bala, nggih. Pangeran banyak gak maha hidup, tidak mati. Kalau bala, mereka menjawab iya. Kalau Allah ta'lamun anna rabbana qayyumun ala kulli syai'in yakla'uhu wa yahfazuhu wa yarzuquhu. Bukankah kamu tahu kalau Allah itu qayyum, maha mengurus segala sesuatu, mengurus makhluknya, maha menguasai segala sesuatu. Allah itu, Tuhan kita itu menanggung semua makhluk, menjaga semua makhluk, memberi rezeki semua makhluk. Qalu bala, mereka menjawab iya. Terus Kanjeng Nabi matur, "Fahal yamliku min dzalika syai'an?" Apa Nabi Isa itu yang kamu anggap sebagai Tuhan, apakah mempunyai semua sifat itu? Apa Nabi Isa itu apa Nabi Isa itu duwe ayah? Bukan duwe ayah. Apa Nabi Isa itu maha hidup? Nabi Isa dalam keyakinan mereka sudah meninggal tapi dibangkitkan. Nabi Isa iku yo diberi rezeki. Memiliki dikatakan mereka menjawab telah Nabi Isa tidak memiliki itu.
Terus kanjeng Nabi matur maneh, alas tuntak lamuna anna rabbana sawwara Isa fi rahmi kaifa masya. Bukankah kamu tahu kalau Isa itu diberi sawwara itu diciptakan anggone rahimnya, rahimnya Sayyidah Maryam itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa anna rabbana la ya'kulu at-ta'ama wa la yashraba asy-syaraba wa la yuhdisu al-hadasa. Dan sesungguhnya Tuhan kita itu tidak makan makanan apapun, tidak minum minuman apapun, dan tidak berhadas dengan hadas apapun. Terus mereka menjawab qalu bala. Nggih. Terus kanjeng Nabi matur, alas tuntak lamuna anna Isa hamalathu ummuhu kama tadoa al-atu waladah. Bukankah kamu tahu kalau Isa itu juga dikandung oleh seorang ibu, terus dilahirkan oleh seorang ibu juga. Summa hujiya kama yuhadda as-sabiy. Kemudian Nabi Isa itu didulang. Cara makan, cara cilik, cara alit ya didulang sebagaimana bayi-bayi yang lain juga didulang. Bayi-bayi yang lain juga didulang. Cuma karena yakulu ta'ama wa yashrabu syaraba itu disuruh hadasa. Terus Nabi Isa wis gede, Nabi Isa itu yo mangan, yo ngombe, yo hadas. Yo buang air kecil, yo buang air besar. Qalu bala, mereka menjawab iya. Terus kanjeng Nabi matur, fa kaifa yakunu hadza kama za'amtum. Terus bagaimana bisa kamu menganggap Isa sebagaimana kamu menyangka kalau Isa itu sebagai Tuhan? Pangeranku gak mangan, gak ngombe, gak hadas. Isa mbok anggap pangeran, tapi mbok anggap Isa itu mbok anggap pangeran, tapi Isa itu yo mangan, yo ngombe, yo berhadas. Kok mbok sembah? Akhirnya mereka terdiam, lalu turunlah ayat ini. Jadi maka disifati al-hayyul qayyum, maha hidup. Sebab memang ya Nabi Isa itu sebagaimana umat sebagai manusia yang lain, nggih makan, nggih minum, nggih hadas. Mosok koyo ngono mbok sembah, mbok anggap sebagai pangeran. Maka ini lanjutan ayat nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran, yang dimaksud Alkitab teman ayat ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu bagaimanapun juga itu membenarkan Taurat dan Injil. Padahal Taurat itu diturunkan Nabi Musa, Injil itu diturunkan Nabi Isa. Benar, kedua kitab itu memang kitab suci yang diturunkan kepada Nabi yang berbeda. Taurat dan Nabi Musa, Injil dan Nabi Isa. Tapi ayatnya, isinya itu nanti diganti sepeninggal tidak adanya Nabi Musa dan Nabi Isa. Cuman saat ini kalau bahas ayat niku, terlebih dahulu kita lihat tinggal lihat dan beriki ada dua kata yang dari akar kata yang sama. Dua kata dari akar kata yang sama tetapi maknanya berbeda. Di dua kata yang berbeda. Nopo? Nazzala karo anzala. Nazzala itu dia menurunkan, anzala dia menurunkan. Dengan tingali nazzala dia menurunkan sapa Allah, anzala dia menurunkan sapa Allah. Ono nazzala, ono anzala. Keduanya mempunyai makna yang sama, tapi maksudnya berbeda. Damel dua hal yang berbeda. Kenapa perbedaannya? Ini tafsir Al-Qurtubi dikatakan, wal Qur'anu nuzila nujuman syai'an ba'da syai'in. Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Sesuatu setelah itu baru ayat yang lain, ayat demi ayat. Jadi sampai kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. Ayat Al-Quran itu diturunkan setahap demi setahap, ayat demi ayat secara beransur-ansur selama kurang lebih 23 tahun. Maka ini disebut nazzala. Sementara Taurat kali Injil itu dikatakan
Wa Taurat wal Injil nazalan daf'atan wahidah. Sementara kitab Taurat kalau kitab Injil itu diturunkan dalam satu waktu seketika. Itu perbedaan nazala karo anzala. Nazala itu setahap demi setahap, marotan ba'da marro, ayat demi ayat, berangsur-angsur sampai 23 tahun. Sementara Taurat karo Al-Injil, Taurat karo Injil itu diturunkan dalam satu waktu, makanya disebut anzala. Secara makna Taurat tengene ayat tengene tafsir Al-Qurtubi secara bahasa, wa Taurat maknaha adya wan nur. Taurat itu mempunyai makna adya'u wan nur, bercahaya atau cahaya. Jadi Taurat itu bermakna cahaya atau sinar secara bahasa. Sementara Injil, wal Injil minat najli wa huwa al-aslu. Sementara Injil itu mempunyai makna asal sesuatu. Taurat karo Injil niku lanjutannya ayat min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sebelum Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan. Sadareni Al-Quran turun, Taurat dan Injil itu sudah menjadi petunjuk bagi umat di zamannya. Sebelum Kanjeng Nabi diutus, sebelum Al-Quran wonten, Taurat dan Injil itu menjadi petunjuk bagi manusia di zamannya. Ketika umat Nabi Musa, ya Taurat itu jadi petunjuk umat Nabi Musa. Ketika Nabi Isa betok Injil, berarti Injil itu menjadi petunjuk bagi umat Nabi Isa. Nah, sak mantune boten enten Nabi Musa. Taurat itu diceritakan hilang karena turun sekaligus, akhirnya ada enten konflik, Raja Bukhtanasor niku biasa zaman ilmu Bukhtanasor itu. Akhirnya singkat cerita Taurat itu hilang. Akhirnya lalu ditulis kembali. Karena tidak dijaga, akhirnya Taurat yang ada sekarang itu tidak lagi sama dengan Taurat di masa dulu. Jadi setelah wonten Nabi Musa, Taurat itu hilang, terus ditulis kembali, sing nulis wonge beda-beda. Akhirnya Taurat itu sudah tidak sama lagi. Ada penambahan, ada pengurangan di beberapa tempat, di banyak tempat. Sementara Injil tambah parah nangis. Sama itu yang buatan dari Nabi Isa. Injil itu sudah buatan murni mana, malah Injil itu ditulis oleh pengikut-pengikutnya Nabi Isa. Sehingga Injil yang ada tahun saiki, zaman saiki itu yang diakui itu hanya ada Injil 4. Ono Injil Matius, ono Injil Markus, ono Injil Lukas, ono Injil Yohanes. Hanya ada 4 yang diakui oleh gereja saat ini. Tambah, Taurat kan cek lumayan nih memang, cek lumayan. Injil itu sudah abad ke-4 Masehi baru ditulis kembali. Ya akhirnya yang ditulis bukan Injil yang seperti dulu. Yang nulis itu ya pengikut-pengikutnya Nabi Isa. Makanya yang diakui ya hanya 4 Injil itu oleh gereja sekarang. Dan masih banyak Injil-Injil yang lain yang tidak diakui oleh pihak gereja, termasuk yang terkenal Injil Barnabas. Mungkin jangan tahu krungu ono Injil Barnabas. Itu isinya itu lebih mirip dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Termasuk pokoknya Injil Barnabas itu isinya itu lebih mirip terhadap apa yang diajarkan oleh Al-Quran, dan itu tidak diakui oleh gereja. Allah itu sudah berjanji menjamin, menggaransi keontentikan Al-Quran. Sehingga ketika Kanjeng Nabi jatuh, terus diganti oleh para sahabat, akhirnya mushaf itu dikumpulkan, terus diperbanyak, terus dijaga upah sing hafal Quran dari zaman dulu sampai zaman saiki, sing hafal Quran. Bahkan di setiap negara itu pasti ada penghafal Quran di seluruh dunia. Beda karo Injil, beda karo Taurat. Injil niku ono wong hafal
Taurat Injil. Beda karo Quran. Quran itu walaupun ke banyak ayatnya, tapi sing ngapal nggih kata. Sementara Injil gak ono wong Kristen apal Injil, gak ono wong Yahudi apal Taurat. Itu adalah salah satu keunikan Al-Quran. Al-Quran itu banyak yang hafal, beda dengan kitab-kitab suci yang lain. Nah, wong-wong kafir niku man, nggih. Wong-wong sing boten percaya Quran, termasuk terus mengingkari Injil, mengingkari Taurat, mengingkari keesaan Allah. Ayat penutup disebut innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah lahum adzabun syadid, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Mereka akan mendapatkan siksa yang berat. Sudah jelas-jelas, jelas-jelas Allah itu esa. Jelas-jelas Allah tidak punya anak, tapi mereka tetap menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Allah. Dan pancen kaya ngono ya wis lahum adzabun syadid wa wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Kula kali panjenengan sedaya sing paling boten wis kula kali panjenengan tasik murni tauhid. Wis paling boten umat-umat Kanjeng Nabi saniki wis tauhid cekelan pol, menganggap Allah itu esa. Wis niku mawon wis sudah poin tersendiri. Masya Allah, mungkin ono sing gak sholat, mungkin ono sing gak poso, tapi dalam keyakinan dia masih memegang tauhid, memegang bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah hayyul qayyum. Wong mati Kanjeng Nabi sing masih cekelan tauhid, hanya menganggap Allah yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Senajan gak misalnya paribasan, senajan gak sembahyang, senajan gak poso, gak melakukan kewajiban, tapi selama ada tauhid di dalam hatinya, gak ngakoni pangeran saliyane Gusti Allah, meni-meni bakal pasti tetap mlebu surga. Tetap mlebu surga selama masih ada tauhid di dalam hatinya. Tapi yo kula kali panjenengan ojo sampai dadi wong sing koyo ngono. Yo tetap perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Semoga kula kali panjenengan sedaya termasuk golongan orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kita terus keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa sallallahu alaihi alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli khair wa la taj'alna min ahli syarril ghair. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassalatu Muhammadin nabiyyina wa sallallahu alaihi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.